Sahabat hikmah di balik kisah, ini dia fenomena cross hijaber. Fenomena ini muncul setelah adanya jejak digital. Pria yang sengaja berpakaian syar'i layaknya wanita berhijab. Dari penelusuran unggahan di media sosial, beberapa pria berpakaian syar'i bahkan berani masuk soft wanita untuk beribadah di masjid. Tak hanya itu, dengan bermodalkan hijab yang serba tertutup, cross hijabers ini juga kerap mengikuti beberapa acara kajian Islam di kota Bandung. Para pelaku cross hijabers tak ragu abadikan dirinya dengan berfoto di tengah kaum wanita. Foto-foto itu bahkan mereka unggah melalui media sosial. Munculnya cross hijabers kini mulai membuat kaum wanita berhijab resah. Acara kajian atau masjid-masjid tempat mereka beribadah mulai disusupi pria berpakaian syar'i layaknya wanita. Para wanita mengaku resah dengan adanya cross hijabers. Khawatir dijadikan motif kriminal hingga pelecehan seksual. Ada-ada saja manusia zaman now. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya dalam Islam kalau ada kejadian seperti ini? Pak Ustadz, ini bisa jadi mimpi buruk setiap hijaber. Kalau kita misalnya di masjid, lagi ada kajian, kita nggak sadar ternyata di tengah-tengah kita ada yang tampilannya seperti muslimah, tapi ternyata kalau dibuka masker atau cadarnya berkumis, berjenggot. Ini kan fenomena yang sebetulnya apa ya? Ada-ada aja gitu manusia zaman now. Pak Ustadz gimana menanggapinya? Pertama, tayangan ini menyatakan dan meyakinkan kita bahwa di setiap masyarakat tentu akan ada orang-orang yang berperilakunya perilaku menyimpang. Ingin tahu lawan jenisnya makhluk wanita, tapi karena gendernya lahir sebagai seorang pria, tentu tidak leluasa untuk kemudian mengetahui seluk-beluk kaum wanita. Ini sebuah perilaku menyimpang. Keingintahuannya, hasratnya, kemudian ia ciptakan momen. Ia atur strategi untuk mengelabui. Berpura-puralah ia mengenakan pakaian perempuan, menutupi mukanya, wajahnya dengan cadar misalnya, lalu bergaul. Kesimpulan saya jelas ini merupakan perilaku yang sangat menyimpang. Perilaku-perilaku menyimpang seperti ini dalam pandangan Islam merupakan salah satu dosa besar. Saudara, kita tahu di zaman Nabi Lut alaihi salam, masyarakatnya mengalami penyimpangan-penyimpangan. Bukan cuma laki-laki dengan laki-laki, tetapi mereka juga menyalurkan hasratnya antara perempuan dengan perempuan. Perilaku-perilaku menyimpang seperti ini dalam Islam merupakan bentuk salah satu dosa yang besar. Karena itu para pemirsa, jelas orang yang melakukan tindakan-tindakan tersebut pada dirinya tersemat predikat penyimpangan. Dan lagi-lagi kita memohon kepada Allah agar dijaga dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Nah, Pak Ustadz, jangankan menyamar untuk tujuan tidak baik. Ketika laki-laki pakai baju yang menyerupai perempuan kan juga emang nggak boleh ya Pak Ustadz ya. Ini gimana Pak Ustadz? Yang tidak boleh bukan cuma laki-laki menyerupai perempuan, karena itu tadi penyimpangan. Tapi juga perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Bukankah antara laki dan perempuan diciptakan oleh Allah sesuai dengan kodratnya? Kodratnya laki-laki itu tampilan fisiknya gagah perkasa, lalu dia berkewajiban melindungi yang lemah. Sebaliknya seorang wanita diciptakan Allah takdirnya memang lemah lembut, anggun, butuh perlindungan. Karena itu harus sesuai dan sejalan dengan kodratnya. Orang-orang yang menyerupai orang lain, di awal tadi saya katakan, mengalami penyimpangan dan di sisi agama melakukan kesalahan dan dosa besar. Ada hadis baginda Nabi yang mengancam begini saudara. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai satu kaum, dia sudah masuk menjadi golongan dari kaum itu sendiri.
seorang laki-laki yang menyerupai perempuan, baik dari pakaiannya, baik dari gestur tubuhnya, maka dia masuk jadi golongan kewanitaan. Sebaliknya, seorang wanita yang menyerupai laki-laki itu juga tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Menyalahi kodratnya adalah sebuah perbuatan yang dalam sisi pandangan agama adalah kesalahan dan masuk kategori bagian dari dosa besar. Karena itu, sebuah bentuk himbauan dari saya kepada gadis-gadis muslimah ketika berada di tempat-tempat umum misalnya, teruslah jaga kewaspadaan. Walaupun kita berada di tempat umum ataupun di tempat ibadah sekalipun, maka kewaspadaan untuk menjaga diri itu diharuskan dalam agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau tadi kita sedikit membahas lagi Pak Ustadz tentang laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan atau sebaliknya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada yang melakukan hal itu tapi Pak Ustadz tujuannya misalnya untuk mencari nafkah atau untuk menghibur atau untuk ya mungkin dalihnya untuk kebaikan seperti itu. Itu hukumnya seperti apa ya Pak Ustadz? Tetap saja tidak boleh dalam agama karena menyalahi kodrat. Apalagi kemudian itu digunakan untuk mencari nafkah. Bukankah makanan dan minuman yang masuk ke dalam diri kita menjadi sel-sel darah yang menggerakkan seluruh organ kita? Kalau itu bersumber dari yang dilarang oleh agama, maka pola pikir kita tentu akan kepada hal-hal yang haram terus. Nauzubillah summa nauzubillah. Karenanya jelas tidak boleh apapun dalilnya. Apatah lagi untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan diri. Ada satu ancaman yang sangat luar biasa, saudara. Orang yang menyalahi kodrat dengan menyerupai orang lain, laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki, oleh agama diancam nanti jangankan masuk sorga, cium baunya sorga dia nggak akan dapat. Nauzubillah summa nauzubillah. Mematuhi kodrat itulah ya Pak Ustadz ya yang perlu kita terus pegang ya Pak Ustadz ya, jangan sampai kemudian kita keluar atau melenceng apalagi dari aturan yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam. Baik, alhamdulillah semuanya sudah tercerahkan. Pak Ustadz terima kasih atas penjelasannya. Semoga itu membawa manfaat dan tentu saja berkah untuk kita semua. Karena sahabat hikmah selalu ada hikmah di balik kita. Saya Rahma Hayunindya bersama Ustadz Fikri Haikal MZ pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.